Halo Sobat Warin, video kali ini adalah bertajuk mengkritisi kesesatan ajaran Wanes Pentakostal yang diwakili oleh Mbak Niken ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah forum di channel Hidayah Mualaf, dalam sebuah perbincangan antara Pak Beni Irawan, teman saya, kemudian ada Mbak Niken. Dan Mbak Niken memberikan sebuah statement tentang unitarian ya. Unitarian dalam hal ini konteksnya adalah yang dimaksud adalah Beni Irawan dan saya dan teman-teman kami ya. Nah, baik, sebelum kita mengkritisi kesesatan Mbak Niken, mari kita simak dulu cuplikannya pada video berikut ini. Iya, pokoknya begini, saya setuju. Kalau Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, saya sangat setuju. Kan itu pemahaman Unitarian kan, kalau Yesus itu hanya sebatas anak Allah. Saya percaya, tetapi saya punya tingkatan yang lebih, yaitu Yesus itu, ya Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Itu sih kalau saya. Ya, itu tadi komentar dari Mbak Niken. Nah, Mbak Niken ini bisa kita bilang mewakili pandangan orang-orang penganut Wanes Pentakostal atau juga yang bisa disebut sebagai kaum Jesus only. Golongan yang mengatakan bahwa Yesus ya adalah Bapa itu sendiri, Bapa adalah Yesus, juga adalah Roh Kudus ya. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu pribadi ya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, baik, sebelum nanti saya akan mengkritisi argumen yang disampaikan oleh Mbak Niken ini, coba silahkan sobat-sobat Warin ya, sobat-sobat wartawan Injil, perhatikan baik-baik lagi perkataan Mbak Niken ini. Sekali lagi perhatikan. Iya, pokoknya begini, saya setuju. Kalau Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, saya sangat setuju. Kan itu pemahaman Unitarian kan, kalau Yesus itu hanya sebatas anak Allah. Saya percaya, tetapi saya punya tingkatan yang lebih, yaitu Yesus itu, ya Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Itu sih kalau saya. Ya, dari argumentasi Mbak Niken itu ada dua hal penting yang kita dapat, yaitu Mbak Niken mengatakan bahwa yang pertama, paham bahwa Yesus hanya anak Allah, itu pemahaman unitarian begitu katanya. Nah, nanti saya akan mengkritisi hal ini. Tidak ya. Jadi unitarian tidak memahami Yesus hanya anak Allah, tidak. Yesus tidak hanya anak Allah, tidak. Ada banyak gelar dan jabatan yang dipegang oleh Yesus. Yesus juga disebut sebagai Rasul, Yesus sebagai Imam Besar, ya. Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat mewakili Allah Bapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Mbak Niken juga mengatakan bahwa bagi Niken, Yesus itu lebih, yaitu lebihnya adalah Yesus adalah juga Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, nanti ini akan kita kritisi. Tapi sebelumnya, perhatikan baik-baik sekali lagi argumentasi Mbak Niken supaya lebih detail ya. Iya, pokoknya begini, saya setuju. Kalau Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, saya sangat setuju. Kan itu pemahaman Unitarian kan, kalau Yesus itu hanya sebatas anak Allah. Saya percaya, tetapi saya punya tingkatan yang lebih, yaitu Yesus itu, ya Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Itu sih kalau saya. Oke, sobat-sobat Warin, mari kita langsung ya mengkritisi kesesatan Wanes Pentakostal yang diwakili oleh Mbak Niken ya. Jadi melalui cuplikan argumennya Mbak Niken tadi bersama Pak Beni Irawan, kita mendapat dua poin yang disampaikan oleh Mbak Niken, yaitu bahwa katanya Mbak Niken menurut Unitarian ya, jadi Unitarian dalam hal ini konteksnya yang dimaksud Mbak Niken adalah Pak Beni Irawan, saya dan kawan-kawan kami ya. Yesus hanya anak Allah. Nah, tadi di situ Mbak Niken sudah mengatakan ya, Yesus hanya anak Allah menurut Unitarian. Nah, sebenarnya argumen seperti ini sama sekali tidak benar. Ya, jadi kalau ini diberitakan bisa menjadi fitnah
Karena Unitarian dalam hal ini saya dan Pak Beni Irawan ya, kalau yang dimaksud adalah Unitarian sebagai saya dan Pak Beni Irawan dan kawan-kawan ya. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Yesus hanya anak Allah. Ini kami tidak pernah mengatakan ini. Ya. Karena Yesus yang ada di Alkitab, Yesus disebut sebagai anak Allah, ciptaan-ciptaan Allah, bumi dan gunung, langit-langit juga disebut sebagai anak-anak Allah, ya. Bumi dan dunia maksudnya, gunung, bumi dan dunia juga diperanakkan oleh Allah. Kemudian manusia-manusia yang taat kepada Allah juga disebut anak Allah. Nah, tentang Yesus sendiri tidak disebut sebagai Yesus hanya anak Allah, tidak. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa saya, Beni Irawan dan kawan-kawan tidak pernah memahami Yesus hanya sebagai anak Allah saja, tidak. Tapi Yesus juga adalah Kristus atau Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih. Ya. Yesus juga adalah juru selamat, mewakili Allah, perantara Allah kepada manusia. Yesus juga disebut sebagai imam besar di dalam surat Ibrani ya. Yesus juga rasul, Yesus juga nabi, ya. Yesus juga kakak saya. Nah, tertulis di kitab Roma dan di kitab Ibrani juga dikatakan. Yesus tidak malu menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Jadi Yesus bukan hanya anak Allah, tapi Yesus adalah kakak saya. Yesus adalah juga tuan dan guru saya. Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan tuan ya. Yesus imam besar, rasul, nabi dan sebagainya ya. Jadi tidak hanya ya, kalau dikatakan Yesus hanya anak Allah, ini tidak benar ya. Ini bisa menjadi fitnah. Kami Unitarian sekali lagi yang dimaksud adalah saya, Beni Irawan dan kawan-kawan, tidak pernah menganggap Yesus hanya anak Allah, tidak. Ya. Yesus itu yang kami pahami persis seperti yang ada tertulis di Alkitab. Yesus anak Allah, Yesus juru selamat, Yesus nabi, Yesus rasul, Yesus imam besar, Yesus anak domba Allah, Yesus tuan, Yesus apalagi guru ya. Yesus saudara kami, kakak kami yang tertua. Itu yang kami pahami. Jadi itu pertama kekeliruan dari Mbak Niken yang menuduh bahwa menurut Unitarian Yesus hanya anak Allah. Itu tidak benar. Kemudian yang kedua, Yesus versi Mbak Niken adalah katanya lebih daripada sekedar anak Allah. Yaitu Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia atau yang mengambil rupa manusia. Atau dengan kata lain, Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Jadi Yesus versi Mbak Niken ini lebih. Nah, artinya saya tulis dalam kurung di sini ya. Niken melebihi yang ada tertulis di Alkitab. Ya, jadi Mbak Niken mewakili Yohanes Pentakostal ketika berbicara atau memberitakan tentang Yesus. Yesus yang diberitakan oleh Mbak Niken itu Yesus yang melebihi yang ada tertulis di Alkitab. Kita ingat di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 ya. Juga di dalam Amsal 30 ayat 6 ya. Kita diberitahu kalau di 1 Korintus 4 ayat 6 jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, apa yang dilakukan Mbak Niken ini sudah melampaui yang ada tertulis ketika Mbak Niken mengatakan Yesus versinya Niken adalah lebih. Nah, ini sudah melampaui yang ada tertulis. Nah, dalam hal ini Mbak Niken sudah melanggar 1 Korintus 4 ayat 6. Juga Amsal 36 yang mengatakan jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta atau penipu ya. Jadi dengan segala hormat kalau Mbak Niken nonton video ini, saya harus tegas mengatakan Mbak Niken sudah layak disebut sebagai pendusta atau penipu ini. Karena yang dilakukan sudah melebihi dari yang ada tertulis di Alkitab. Di Alkitab tidak pernah ada ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Allah yang maha kuasa itu sendiri. Nggak ada. Tapi melalui argumentasi cuplikannya tadi ya, cuplikan video itu, Mbak Niken mengakui sendiri bahwa menurut Niken lebih. Jadi Niken melebihkan dari apa yang ada tertulis di Alkitab. Juga sobat-sobat Warin sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan saja. Perlu saya informasikan Sobat Warin bahwa apa yang dilakukan Mbak Niken ini sebenarnya seperti apa yang dilakukan iblis.
Mengapa? Karena ketika iblis merayu Hawa ya, di Taman Eden itu, iblis juga memberitakan firman Allah, tapi dilebihkan, dirubah-rubah dia, diotak-atik. Ingat ya, ketika iblis membuat Hawa jatuh dosa, iblis tidak berkata-kata dari dirinya sendiri saja, tapi dia juga mengutip firman Allah plus ditambahi dari dirinya sendiri. Jadi melebihi. Nah, jadi apa yang dilakukan Mbak Niken ini seperti yang juga dilakukan oleh iblis. Memakai firman Allah tapi dilebihkan dengan hikmatnya sendiri. Kemudian juga sikap untuk melebihkan sesuatu, dalam hal ini konteksnya ciptaan ya. Ciptaan dibuat menjadi setara dengan Allah. Nah, ini kalau di dalam Yesaya, ya, ini dalam Yesaya pasal 14 ya. Ayat 14 juga dikatakan, iblis hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ide atau gagasan untuk menyamakan antara ciptaan dengan sang maha pencipta itu disamakan. Ini idenya dari iblis. Tapi di kitab Yesaya dikatakan iblis sudah gagal. Nah, maka kemudian kalau di tahun-tahun berikutnya, ketika ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus berusaha disetarakan, Yesus ini kan ciptaan, berusaha disetarakan dengan sang maha pencipta, maka ide dasarnya ini adalah ide dari iblis. Ya, jadi memberitakan Yesus yang lebih daripada yang ada tertulis di Alkitab ini sudah dari iblis. Kemudian berusaha menyamakan antara ciptaan dengan sang maha pencipta, dalam hal ini Yesus ya. Yesus dibuat setara dengan sang maha pencipta. Ya, ini juga ide dari iblis. Nah, jadi sekali lagi dengan segala hormat, kalau Mbak Niken nonton video ini, saya ingin menyampaikan, di dalam kitab Korintus juga dikatakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi begini sobat-sobat Warin. Mengapa saya perlu membuat video ini untuk menanggapi, mengkritisi kesesatan Mbak Niken dalam hal ini ya? Karena begini, Mbak Niken ini kan orangnya kayaknya pembawaannya baik, santun ya, perempuan lagi. Bayangkan, biasanya orang gampang simpati dengan orang yang kayaknya sopan, baik ya. Sebagai perbandingan saja, di Indonesia ini ada pendeta yang suka marah-marah, ganas, garang ya, namanya pendeta Stephen Tong. Ya, pendeta Stephen Tong dari gereja Calvinis itu. Orangnya keras, kasar, pongah, arogan, itu aja pengikutnya banyak, ribuan bahkan mungkin jutaan. Nah, kalau di media sosial ada juga contoh misalkan Deki Gadas ya. Itu pendeta sudah jelas pendeta penipu ya, pemfitnah, penipu, penebar kabar bohong. Itu pun banyak fansnya, pengikutnya banyak. Nah, artinya jika Stephen Tong yang modelnya kayak gitu, pongah, sombong, ganas gitu banyak pengikutnya, Deki Gadas juga banyak pengikutnya. Nah, bisa-bisa orang yang terkesannya baik seperti Mbak Niken ya, terkesannya sopan, santun, unyu-unyu perempuan lagi. Ini bisa membuat orang banyak bersimpati. Tapi saya pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, saya tidak mengatakan Niken adalah iblis, tidak. Tapi ajaran Mbak Niken ini setara dengan ajaran iblis. Dengan mengatakan Mbak Niken tegas mengatakan bahwa Yesus versinya Niken itu lebih. Ya, lebih daripada yang ada tertulis di Alkitab. Yaitu Mbak Niken mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri ya. Padahal Alkitab tegas mengatakan bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, Yesus anak Allah. Ya, bukan Allah itu sendiri. Baik, sekian saja sobat-sobat Warin video kali ini ya. Jadi 2 poin ini sudah saya tanggapi bahwa terbukti Mbak Niken sesat sebagai penganut Oneness Pentakostal. Sekian, sampai jumpa di video yang lain. Haleluya. Salam sejahtera. Wartawan Injil untuk Indonesia.